Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dimudahkannya semua urusan kita, dan nikmat-nikmat yang lain hingga kita bisa berkumpul di sini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan dengan kajian subuh pada pagi hari ini yang seyogianya harusnya Ustaz Hafiz ini. Ya, karena beliau tidak hadir, belum hadir. Jadi ya yang ada naik. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Syafaat itu amat penting. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan, yang nanti di saat itu tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, kita mulai pertemuan kita ini seperti biasa, kita baca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada dengan suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah untuk kita, untuk anak istri kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, untuk jamaah Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, khusus untuk Mama Azizah dan keluarganya. Semoga kita semua Allah beri kesehatan, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita salihin salihat, Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah, Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat muassis dakwah di masjid ini, Bapak Haji Abdullah Syafi'i Al-Maghfurlah, Bapak Haji Ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ustadz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu. Sumil arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina bi niyatil qabul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kita mungkin sudah pernah mendengar yang namanya perang pemikiran, Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Kalau dulu manusia zaman dulu udah ada perang pemikiran, cuman biasanya dulu itu perang fisik. Siapa yang banyak anggotanya dia yang menang. Siapa yang banyak peralatan perangnya dia yang menang. Siapa yang paling canggih peralatan perangnya dia yang menang. Gitu. Itu namanya perang. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipatahkan. Kalau dulu kan yang paling banyak pasti menang.
Tapi enggak, di zaman Rasulullah SAW Allah memberikan spesial. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Di zaman Rasulullah SAW pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Di perang Badar itu kalau nggak salah nih nyebutnya 313 gitu kalau nggak salah. Apa namanya? Tentara kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir. Masya Allah. Tapi Allah menangkan. Itulah perang. Dan beberapa perang-perang lagi di zaman Rasulullah SAW, baik ketika Rasul itu ada maupun Rasulullah SAW telah tiada, gitu. Sampai menyebarlah Islam di mana-mana dibawa oleh di zaman yang Umar bin Khattab, pemimpin perangnya adalah Khalid ibn al-Walid. Kemana-mana beliau, Masya Allah. Jadi spesialis beliau itu panglima perang, gitu ya, panglima perang. Tetapi ini luar biasa Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid nih memimpin perang, menang terus deh. Khalid bin Walid, kali itu beliau dikasih gelar Saifullah, pedangnya Allah. Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah musuh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud beliau adalah musuh dari kaum muslimin. Beliaulah yang melihat celah ketika kaum muslimin sudah merasa menang. Yang di bukit itu kata Rasulullah, jangan turun yang di bukit, jangan turun. Jadi ini bukit nih, ini musuh. Kenapa harus ada yang di bukit pasukan panah? Karena ada celah untuk muter dari belakang. Nah gitu. Nah ini pasukan kafir ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ngelihat nih, ketika pasukan muslimin menang, yang di atas turun mau ngambil ghanimah juga. Tuh gitu. Yang suruh jagain celah ini nih turun juga mau ngambil ghanimah. Tuh sahabat begitu juga masih ya sama dunia. Padahal kata Rasul jangan turun. Dari beberapa yang diperintahkan cuman sisa dua atau 3 orang yang di atas. Gitu. Asbab itulah memang Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam pun beliau udah ahli perang, gitu, udah ahli perang. Ya ketika kaum muslimin turun, nggak ada yang jagain nih, berputarlah pasukan berkuda dari belakang. Jadi kaum muslimin yang lagi mungutin itu harta nih, ghanimah, diserang dari belakang juga, di depan juga nih. Kalahlah di situ kaum muslimin oleh siapa? Khalid bin Walid. Jadi di perang Uhud itu banyak sekali banyak sekali ibroh, taat sama pemimpin gitu. Kalau nggak taat fatal akibat itu. Masya Allah. Kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid ketika itu beliau pokoknya setiap beliau memimpin invasi ekspansi kemana-mana beliau menang. Sampai ada sahabat, pokoknya para sahabat kalau Khalid yang memimpin menang pasti gitu. Nah, satu ketika dikasih kabar Khalid diturunkan pangkatnya, jadi bukan jadi panglima lagi. Oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu khalifahnya. Cuman alhamdulillahnya beliau enggak pundungan. Orang panglima dia mimpin menang mulu. Kalau macam kita, ente turun dulu dah, ganti nama yang ini, pundung kita, ngambek kita. Gitu ya. Ada kali yang begitu. RT apa RW kali. Enggak. Nah beliau ini ketika di puncak-puncaknya gitu, setiap beliau memimpin perang menang, diturunin. Tetapi apa kata beliau? Beliau menerima. Karena apa kata beliau? Aku berperang bukan karena Umar, Masya Allah, tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun posisi aku, yang penting aku berada di pasukan kaum muslimin. Kan rata-rata nih ketika diturunin posisinya,
Emang masih ada di situ, cuman ngojok-ngojok jelek-jelekin yang baru nih. Jadi emang kalau sama dia romannya nih berantakan urusan nih gitu. Diojok-ojok, jadi keselnya dia itu membuat cerita-cerita, kisah-kisah ngejelek-jelekin nih si yang baru karena dia digantiin. Masih merasa kesal. Itulah contoh kaum muslimin ketika itu. Mau jadi apaan kek, diperintahnya jadi apa, perang ya perang. Mau jadi apaan kek, posisinya ikut perang, ikhlas aja udah gitu. Kita pun harusnya begitu, kita digantiin dengan yang baru gitu, kita dukung dia. Justru kalau ada yang menghina dia, menjelek-jelekan dia, kita belain dia, harusnya begitu. Gitu ya. Sama sekarang, kita ketika Pak Kiai meninggal, kan harus ada tampuk pemimpinan, gitu ya, penggantinya. Alhamdulillah disepakati para ulama, Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan yang lain, Kiai Haji Nasir Zain dan yang lain. Yang ganti siapa? Ustadz Haji Alwi Rashid. Kita ngikut aja udah gitu. Memang gak sebagus bapaknya gitu, gak sebagus bapaknya, cuman beliau yang saya tahu keilmuan beliau luas juga gitu ya. Keilmuan beliau luas, tinggal dipoles dikit doang jadi. Bahasa Arab beliau bisa bahasa Arab, ngobrol gitu bisa. Saya kaget ketika ada orang Palestina di sini. Kalau kata kita beliau nggak bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Arab dia, masya Allah. Ustadz Alwi, gitu. Jadi insya Allah beliau layak memimpin Asy-Syafi'iyah ini insya Allah, dan kita tinggal dukung. Insya Allah masjid ini yang tadinya saya gabung dengan beliau itu 2017-an dah. Ketika beliau mimpin juga di DKM, saya dipanggil Ustadz Hafiz gabung di sini. Masjid ini masih berantakan Pak. Bapak bisa ngeliat tuh pokoknya. Karpet ini kita karpet pada nyeplak kali karpet kita, ketemu pasir. Jidat kita nih kalau karpet dulu, masya Allah. Sebelah sono bau pesing. Ya emang begitu dulu ya. Lewat gang dah, gang Manggis tuh bau pesing. Pokoknya semenjak beliau mimpin, alhamdulillah. Ini beres semua nih, alhamdulillah. Pokoknya orang yang lihat masjid, ya Allah Asy-Syafi'iyah sekarang luar biasa masjidnya, karpetnya tebal, bersih. Masya Allah. Tuh beliau, karena beliau memang manajemen, memimpin. Jadi insya Allah kita mendukung beliau sebagai penggantinya Pak Kiai insya Allah. Baik, itulah perang. Nah zaman sekarang ini dimulai dari beberapa abad yang lalu, mulailah perang pemikiran. Perang pemikiran ini mindset. Nah kalau kata Pak Zul nih, mindsetnya nih. Ujung-ujungnya apaan? Ujung-ujungnya apa? Niat golnya mereka tuh apaan? Golnya mereka adalah agar kaum muslimin itu tidak lagi mempunyai ghirah membela agamanya. Dia nggak ngaji, dia biasa aja. Itu ghirahnya udah ini tuh. Ghirah kaum muslimin, dia nggak sembahyang, dia biasa aja. Islam dihina, dia biasa aja. Gitu. Sampai begitu. Kejadian nggak sekarang? Kejadian. Bahkan kaum muslimin sendiri nyerang Islam sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kejadian Pak sekarang. Dia kiai nyerang Habib Rizik juga. Na'udzubillah min dzalik. Dia ulama, orang dia labelnya ulama nih. Dia labelnya ulama. Bilang gimana? Ngapain kita ngurusin Palestina? Ngapain kita ngurusin Suriah yang di sini masih pada susah? Tuh. Ini kan kacau nih pemikiran begini. Gitu ya. Kita sebagai kaum muslimin wajib ngebelain tuh, hatta dengan doa gitu. Kalau ada pikiran begitu, itu udah ngaco. Karena bertentangan dengan hadis Nabi Rasulullah SAW, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian dari kaum muslimin. Gitu. Jadi kalau ada kiai yang ngomong begitu, udah nggak usah ngurusin Palestina, nggak usah.
Kita aja masih ribet di sini. Emang masih ribet. Cuman kita dituntut untuk membantu saudara kita. Itu perasaan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kita bersaudara Pak, mau dimanapun dia. Gitu. Nah, namanya Ghazul Fikri. Itu baru prolog ya. Prolog udah 20 menit. Namanya Ghazul Fikri. Ghazul Fikri itu perang pemikiran yang dilancarkan oleh semua musuh Islam. Semua musuh Islam. Yahudi ke, Nasrani ke. Jadi kalau kita mau ngeliat musuh Islam yang mana sih? Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Di ayat itu 2 tuh. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ngikutin ajaran mereka. Apakah kita pindah agama? Bagusnya begitu kata dia. Tapi walaupun nggak pindah agama, Islam KTP doang dah. Iya. Yeah. Sembahyang kagak, ngaji kagak, pakaian tidak nggak kayak kaum muslimin, akhlaknya hancur-hancuran. Ya Allah, begitu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti millah mereka, sampai kita mengikuti agama mereka. Kan mengikuti bukan berarti harus pindah agama. Bukan. Cara-cara mereka kita ikutin. Cara pakaian mereka kita ikutin. Gaya hidup mereka kita ikutin. Apa kata Rasulullah SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita mirip-mirip ngikutin gaya-gaya mereka, maka bagian dari mereka. Mirip gaya-gaya kita, rambut kita mirip, misal bajunya kita mirip, segala macam mirip, tingkah lakunya mirip. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perang pemikiran. Tujuannya begitu tuh. Sekarang udah kena kita udah gitu. Tinggal istiqomah gitu ya. Kita review lagi, kita ingat lagi biar kita nih berasa lagi diserang. Tahu enggak? Kalau berasa lagi diperangin, kita waspada, cinta kita kepada Islam makin tinggi. Ada kalau di kapal Jepang itu, kapal nelayan Jepang. Di tengah-tengahnya itu di bawah ada kolam ikan. Dia kepengen nih ikan tetap hidup. Wow, berkali-kali kalau habis nelayan balik ke pantai mati pada tuh ikan. Pada mati gitu ya. Setelah itu di kapalnya itu, di tempat naruh ikan itu dikasih ikan hiu kecil. Ikan hiu nggak gede. Dikejar-kejar terus tuh ikan yang di itu tuh. Yang hasil tangkapan dikejar-kejar terus sampai ikan hiunya, sampai ke pantai nggak mati. Karena apa tuh ikan? Dikejar-kejar, ada musuhnya gitu ya. Hidup tuh ikan. Nah kita pun begitu. Kalau kita merasa diserang sekarang nih, Islam lagi diserang, kita makin cinta sama Islam. Gitu. Kalau kita sekarang santai aja nih, asik aja udah ibadah, nggak ada yang gangguin, kita asik bener. Memang fisik kagak diganggu kita, tapi pikiran kita nih TV kah, internet kah, macam-macam. Pokoknya kita nih di HP nih mau ngeliat apa aja, mau ngeliat apaan aja. Saya pernah waktu menjemput Habib Rizik gitu, naik mobil sama Haji Raisan. Kan mobil jalan terus nih. Berhenti jalan. Pas berhenti beliau mau buang air kecil. Ini mobil harus maju Pak. Saya googling tuh gimana caranya mobil matic. Saya majuin pelan-pelan bisa Pak. Emang saya udah bisa dikit-dikit baca, cuman majuin doang mah. Saya googling itu cara menyetir mobil matic. Maju pelan. Yang penting di belakang agak tantin. Ini nih. Di Google di HP kita apaan aja ada gitu.
Nah ini kan cara mereka nih. Bukan hanya informasi yang baik doang, bukan. Tetapi semua yang bisa menghancurkan pola pikir kaum muslimin ada di sini juga. Nauzubillah min TikTok itu. TikTok itu, ya Allah, emak-emak pakai jilbab habis ngaji pada joget gara-gara TikTok. Mending di rumah, di pinggir tol dia turun ke mobil, turun dari mobil dia joget-joget, kirim ke TikTok. Nauzubillah, emak-emak majlis taklim gitu, kayak gamis pakai jilbab. Ada juga yang dia mau berdakwah di TikTok, isinya pengajian, isinya dakwah. Boleh nggak? Ya boleh juga, bagus. Gitu ya. Jangan sampai ada TikTok kita malah nyumbang yang nggak benernya, joget lah. Nauzubillah. Emang TikTok joget semuanya. Sampai ada namanya sindrom TikTok. Ini orang Pak, kalau denger lagunya aja langsung goyang. Di mana aja gitu. Ini udah pernah dites di taman, misalnya sebuah taman orang banyak nih. Di stand lagu itu yang biasa main TikTok langsung goyang aja udah, nggak bisa nyerah, nggak bisa diem aja, goyang. Allahu Akbar, sampai begitu tuh. Kalau ngaji sampai begitu cakep tuh. Ngaji sampai ini banget dah. Kalau ada baca Quran tinggal nerusin kita. Ini kagak, TikTok. Coba dah lihat di YouTube, lihat. Namanya sindrom TikTok gitu. Asal ada musiknya dia pengen goyang aja bawaannya dah. Allahu Akbar. Bye-bye Pak, bye-bye ini anak-anak kita, ya Allah kita jagain. Paling enggak kita suruh ngaji, anak kita paling enggak suruh ngaji. Gitu biar ada ininya dia, ada penyeimbangnya. Ini prolog mengenai Ghazul Fikri gitu ya. Bahwa kita harus ada ikan hiunya itu. Ikan hiunya apaan? Kita diserang Pak. Kita nih sebagai orang-orang yang lagi dijajah pikiran kita. Lama-lama apa? Negara kita nih kayak mau dijual juga gitu. Ya udah berasa. Orang asing tinggal dimasukin. Ya Allah. Pokoknya kalau ngelihatnya begitu-begitu kita rasanya gregetan kita, ya Allah deh. Nih Indonesia mau dibawa kemana Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah. Padahal wakilnya kiai. Lah wakil kiai begini juga masih. Bagaimana sih? Harusnya kan kita berharap nih, kalau wakilnya beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang bagus buat umat Islam, dia yang jagain, kan gitu harusnya. Ini kagak juga. Nyerah juga. Ada dewan penasehatnya juga, ulama juga ada. Begini juga masih. Bagaimana kudunya? Kita doain aja udah. Kita doain, ya Allah, gitu, minta doa sama Allah lah. Kita nyendernya sama Allah aja dah. Kita istiqomah dalam berislam. Selanjutnya minta sama Allah, ya Allah, wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamna. Janganlah engkau jadikan seorang pemimpin kami itu wala tusallit alaina. Jangan sampai kami dipimpin man la yakhafuka. Jangan sampai kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepadamu. Wala yarhamna, dan tidak mencintai kami, tidak sayang sama kami. Itu doa tuh. Wala tusallit alaina, jangan kasih kami seorang pemimpin wala yakhafuka, yang tidak takut sama engkau ya Allah, wala yarhamna, dan tidak cinta kepada kami. Itu doa tuh yang harus kita panjatkan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah, minta sama Allah udah. Minta sama Allah, bahasa Indonesia aja udah. Gampang banget. Gitu ya. Kalau kita peduli dengan diri kita, peduli dengan bangsa kita. Kenapa kita harus ngurusin politik? Kenapa kita harus ngurusin politik? Karena politiklah yang membuat undang-undang. Karena politiklah yang urusannya kepada seluruh umat. Gitu. Kalau undang-undangnya udah ngaco, korbannya siapa? Kita Pak. Korbannya rakyat. Indonesia paling banyak apa? Kaum muslimin, itu korbannya. Kalau di negara Amerika misalnya, undang-undangnya ngaco, siapa yang jadi korban? Yang mayoritas di sana siapa? Agama apa yang mayoritas? Itu korbannya. Gitu ya. Sama kayak di Indonesia banyak banget umat Islamnya maling mulu. Emang mayoritasnya orang Muslim. Coba di Meksiko atau mana? Yang malingnya siapa? Ya dia juga,
Gitu. Emang mayoritas. Indonesia nggak benar. Umat Islamnya nggak benar nih, banyak banget maling di Indonesia. Emang mayoritasnya gitu ya. Coba di Meksiko, coba di Spanyol, coba di Argentina, siapa paling banyak yang nyolong? Dia juga. Gitu ya. Jadi jangan kasih label ke Islam, jangan. Siapa mayoritasnya di situ gitu. Islamlah teroris, naudzubillahi min. Yang pakai cadar teroris. Ini pakai cadar. Itu ajaran Imam Syafi'i, Pak. Ajaran Imam Syafi'i. Harus kita ngerti juga nih. Ini kan cadar identik dengan apaan? Teroris. Tuh dibikin begitu tuh kita tuh. Cadar teroris. Orang cingkrang jenggot panjang jidat hitam teroris. Nauzubillahi min dzalik. Pakai cadar hitam semuanya teroris. Nauzubillah. Bukan, Pak. Dia sedang menjalankan syariat Islam. Mazhab Syafi'i disuruh pakai cadar tuh. Mazhab Syafi'i. Yang aslinya banyak beberapa di pesantren. Ini mazhab Syafi'i. Terus santrinya yang perempuan disuruh pakai cadar. Ada guru perempuan, Ustazah Halimah Alidrus, Halimah Alidrus. Beliau ini nggak pernah buka cadar. Dan kalau ngajar nggak boleh orang moto-moto, nggak boleh pakai video tuh nggak mau. Jadi kalau kita googling Ustazah Halimah Alidrus nggak ketahuan mukanya. Ketahuannya apa? Materinya beliau. Itu saking menjaganya beliau. Itu mazhab Syafi'i. Beliau hadramaut. Istri saya suruh ngaji tuh. Lu mau ngaji di Itihad kayak ngaji sama beliau, atau di YouTube aja udah ada, beliau tinggal klik Ustazah Halimah Alidrus, dengerin nih. Istri kita tuh bagus dengerin itu tuh. Jadi istri taat sama laki. Gitu. Kalau beliau ngajarin tuh Masya Allah, namanya Ustazah Halimah Alidrus. Masya Allah. Jadi kita benteng ini nih baru prolog nih mengenai Ghazul Fikri, perang pemikiran. Begitu nanti ujung-ujung itu umat Islam nggak peduli lagi dengan umat Islam, nggak peduli lagi. Dia mau berislam dengan benar dengan kagak, dia kagak ngaruh lagi udah. Gitu ya. Ngeliat orang sembahyang nggak sembahyang dia udah biasa aja, udah ngaji nggak ngaji biasa aja udah. Kan naudzubillah nih kondisinya sekarang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kuat Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang menjaga Islam ini, minimal dari diri kita dan keluarga kita. Kalau kita tahu itu diserang kan kita protect gitu ya. Kita jaga gitu. Kalau kita nggak tahu, ya kita santai aja udah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.